Action. Halo semuanya, selamat malam, kembali lagi bersama podcast Edsel Karindo. Dan di sini udah ada bersama dua bintang tamu gue, yaitu Fania Shuni dan Henry Kristia. Halo. Yes, penonton sorenya mana? Makan bayaran guys. Ya, sekarang gue mau ngebahas tentang berisik banget sih ini penonton, gila. Ya ampun. Sekarang gue mau ngebahas. Jadi gini, teman gue ini Fania Shuni dulu itu dia mau masuk. Udah masuk Udah masuk Unpad, Universitas Pajajaran. Yang kalian tahu itu adalah universitas negeri yang sekarang lagi naik-naiknya banget nih. Terus udah dapet, dia malah Udah ikut MOS. Udah ikut MOS. Sampai berapa hari? Sampai selesai? Satu hari. Satu hari MOS. Terus keluar pindah ke BINUS. BINUS mana? Kemanggisan. BINUS Kemanggisan. Itu gimana tuh Shin cerita? Coba nggak diceritain dulu dari awal gimana Iya. lu bisa keterima di Unpad. Maksudnya lu itu ngambil jalur apa, terus lu sebelumnya itu ngambil jalur apa aja. Pokoknya gimana perjuangan lu masuk PTN perjuangan deh, lu tuh. gitu deh. Terus lu ikut BTA tuh. Nah, lu ikut apa aja sih? Bekasi ke Tebet kan jauh tuh kan. Coba ayo ceritain. Coba ceritain tuh. Iya, jadi gua dulu itu ikut les BTA yang emang khusus buat SBMPTN itu di Tebet kan. Gue tiap Berarti lu hari, tiap hari Bekasi Tebet. tiap Sabtu gue lesnya. Oh, tiap Sabtu Iya, Bekasi tiap Tebet. Sabtu. Dari jam 7:15 sampai siang atau enggak sampai sore gitu. Tunggu, 7 ini 7 pagi. 7 pagi. Berarti lu berangkat jam? 10 menit sebelumnya. Ya udahlah, mepet gue emang selalu telat. Oh iya. Terus habis itu gue sebenarnya tuh gagal di SNMPTN, gagal di SBMPTN, terus akhirnya gue ikut jalur mandiri kan. Nah, mandirinya 4 itu gue ambil yang tes karena ada 2. Itu tuh yang lewat UTBK sama lewat jalur tes. Sebenarnya setelah dipikir-pikir nilai UTBK tuh gue tuh nggak rendah kan. Sebenarnya tuh bisa kalau misalnya gue daftar pakai UTBK, cuma gue udah terlanjur daftar yang tes, jadi akhirnya gue tes dong. Nah, untuk jurusan pertamanya itu gue mau hukum. Terus untuk yang kedua, gue asal pilih sebenarnya tuh manajemen komunikasi kan. Tapi gue keterimanya malah dia manajemen komunikasi. Berarti tujuan awal lu sebenarnya emang hukum. Iya, gue mau masuk hukum. Sebelum lu daftar mandiri Unpad kan lu bilang lu gak keterima di SBM dan SNM. SBM-nya lu daftar mana aja, SNM-nya lu daftar mana? Gue itu kemarin daftar hukum UI sama hukum Pajajaran. Hukum UI sama hukum Iya, Pajajaran. sama Pajajaran. Itu SBM-nya. Iya, SNM? sama. Oh, sama juga. Berarti emang konsisten. Konsisten. Konsisten Bagus. banget. Nah, terus Terus pertanyaannya iya. itu lagi, kenapa lu bisa lu keluar keluar terus dari ke BINUS? Unpad, di mana orang-orang kalaupun emang menurut lu misalnya lu salah ngambil jurusan, orang pasti bakal mempertahankan Unpadnya. Iya. Karena jaket Unpad lumayan bergengsi cuy. Iya. Iya. Gini. Lu di Unpad keterimanya, Manajemen komunikasi, terus lu di BINUS ngambil hukum bisnis. hukum bisnis. Ya itu kenapa tuh? Kenapa lu lebih milih Coba BINUS? ceritain bergejolak gimana hati lu Iya, bergejolak iya. atau enggak nih? Jadi, Perjuangan batin lu coba lu ceritain. Iya. jadi gini, gue tau maksudnya orang pasti mikir ambil Unpad aja karena itu Unpad gitu kan. Jarang-jarang banget orang yang bayar mahal seberusaha itu nunggu sampai setahun gap year itu buat Iya, demi iya, masuk bener. Pajajaran. Tapi kenapa gue nggak ambil? Sebenarnya waktu itu gue juga bimbang. Gue tadi mau ngambil banget karena gue mikirnya gue hukum terus gagal terus. Apa gue kira gue harus ganti jurusan gitu kan? Iya. Terus setelah gue pikir-pikir lagi, tadi gue tuh emang memutuskan untuk ambil Pajajaran. Tapi gue merasa nggak tenang aja gitu. Karena gue emang dari awal pengennya hukum banget, tapi keterimanya malah manajemen komunikasi. Jadi pilihan gue di sini tuh gue milih jurusan yang gue mau atau milih apa sih alma maternya. Apa milih Iya. gengsinya Iya, gitu? apa milih gengsi. Cuma gue mikir lagi, daripada gue belajar lebih, ini kayak cuma bukan berapa bulan gitu kan, ini tuh kuliah lu 3,5 tahun 4 Iya, tahun gitu, nggak mungkin 4 tahun gitu. gue belajar sesuatu hal yang gue nggak mau gitu kan selama Iya. itu. Jadi gue berpikir untuk ambil BINUS aja. Tapi Oke. kalau dari keluarga lu nih, apa Nah, nggak Ada pusing gitu? nggak yang kayak mempertanyakan pilihan lu karena Iya. lu ngambil BINUS? Jadi sebenarnya nyokap gue itu maunya gue Pajajaran, bokap gue maunya gue BINUS karena gue nggak boleh jauh-jauh. Oh, Iya, gue ya biasalah bokap. Nah terus gue udah mikir-mikir juga, sebenarnya ini tuh waktu gue memutuskan tuh lama banget. Jadi kayak tanggal 22 itu gue keterima di BINUS dan beasiswa gue tuh besar. Terus habis itu tanggal 23-nya gue keterima di Pajajaran, cuma beda sehari. Nah terus gue harus mikir dong, gue bilang mana. Itu batas waktu mikir gue cuma 1 minggu. Terus? Jadi,
Terus lu bergejolak banget dong itu selama 1 minggu. Iya, selama 1 minggu gue mikirin terus gue harus ambil apa, gue mikirin alma mater atau mikirin jurusan. Tapi kalau untuk cita-cita lu sendiri nih, lu tujuannya tuh mau ngapain sih? Mau jadi apa? Mau jadi apa sih lu sebenarnya? Mau jadi apa lu? Untuk sekarang gue berpikir pengen jadi notaris atau enggak advokat. Advokat, kece sih. Terus gini, satu lagi, Gimana temen tuh? gue bilang manajemen komunikasi. Gue bukan yang merendahkan jurusan komunikasi ya, cuma banyak teman gue yang bilang kalau misalnya gue lebih baik pilih jurusan yang gue mau. Terus gue nanya, oke, dilihat dari jurusan, selain di luar alma mater ya, dilihat dari jurusan dan jurusan yang gue mau, menurut lo gue lebih baik belajar hukum atau belajar manajemen komunikasi? Dan kebanyakan dari mereka ngomong komunikasi itu lu bisa improve sendiri gitu loh. Apalagi gue cuma belajar manajemen ya, bukan komunikasinya tok gitu kan. Lu bisa improve sendiri komunikasi, nggak perlu belajar khusus gitu loh untuk cara berbicara dan kayak gimana. Cuma kalau ilmu hukum itu Ya, itu lu bener-bener harus pasti. mempelajari, iya kayak gitu. Jadi itu alasan gue Alasan yang utama kuat lu salah satunya buat gitu. Apa nelpon? Cut dulu ya guys, cut dulu ya. Bapaknya nelfon. Susah nanti kita. Ya, terus kayak dari teman-teman lu gitu, saudara-saudara lu, ada nggak sih yang kayak ngomongin sampai nasehatin lu gitu buat lebih Iya, dukung kayak lu bilang, masuk Unpad aja udah Iya, Unpad. kayak lu tuh aneh banget deh. Dimana orang-orang berjuang mati-matian sampai bayar ngeluarin duit gede-gedean buat masuk pajajaran gitu ya, buat masuk negeri ya, gue ngomongin pajajaran dong ya. Ya bahkan Negeri. sampai gap year loh. Bahkan sampai ada yang gap year, kok lu yang keterima kayak membuang-buang kesempatan gitu loh, ngerti gak sih? Kayak harusnya ini ada slot ini buat orang lain, kenapa lu jadi lu buang-buang gitu aja? Iya. Sebenarnya ada sih, maksudnya yang kayak tadi gue bilang di awal, ada gue mikir orang udah bahkan bayar mahal sampai gap year dan lain-lain. Itu Iya. tuh kata sepupu gue sama om gue, dia yang Nah. ngomong kayak gitu ke gue, karena nggak semua orang bisa dapat kesempatan itu gitu loh. Bahkan yang udah betul. gap year tetap masih bisa gagal gitu kan, mereka mau bayar berapapun masih gak bisa gitu. Gue udah dikasih tempat, kenapa gue nggak ambil? Sekali lagi jadi pertimbangan gue itu jurusannya, karena jurusannya secara pribadi gue emang gak mau belajar komunikasi kayak gitu loh. Jadi gue lebih milih buat ambil jurusan hukum aja. Dan hukum binus itu emang udah menjuruskan di hukum bisnis, jadi gue tuh emang cuma bisa ambil perdata atau enggak cyber, ya pokoknya hukum cyber gitu. Oke, sekarang gue nanya Enri. Apa yang mesti tanya dari gue? Oke. Jadi gini Ri, Iya. kan lu masuk Unpad jurusan administrasi. Unpad. Oh ya Unpar, sorry. Gue masuk Universitas Parahyangan, Universitas Parahyangan. jurusan ilmu administrasi bisnis, Betul. FISIP tahun 2020 guys. Lanjut ya. Jadi gini, yang pertama nih, kenapa lu milih-milih jauh ke Unpar sedangkan di sini banyak universitas yang bagus? Kenapa lu lebih milih ke Bandung, ke daerah gitu? Bukan daerah banget sih, ya lebih ke daerah. Sebenarnya gini, gue itu pengen masuk ke negeri sebenarnya, Negeri, pengen banget masuk ke negeri. Iya. Enggak, iya oke. Jadi gue pengen masuk negeri. Tapi pada pertengahan sampai akhir kelas 3 itu gue tawarin untuk ke luar negeri. Nah itu gue pengen lagi tuh untuk luar negeri. Karena menurut gue kan kalau bisnis itu kan, kalau kita belajar di luar negeri kan artinya skill kita bisa lebih gede lagi daripada yang Iya, sekarang betul, nih betul, gitu betul, kan. betul. Tapi karena ada pandemi corona, gue membatalkan niat gue ke luar negeri. Padahal gue udah daftar di Macquarie University di Australia. Sampai teleponin terus gue sampai sekarang nih. Nah, gue tuh akhirnya ya udah kalau gitu gue masuk negeri di Indonesia itu gue pengen masuknya UI. Oh. Itu agak jauh sih dari Nggak apa-apa. dari kemampuan Nggak gue. apa-apa. Temen kita ada yang daftar UI juga kan? Iya. Yang anak belakang itu kan? Iya. Nah itu yang kawan kita itu. Iya. Iya, Ya, kayak nggak apa-apa dong, gue Iya, daftar nggak UI. apa-apa, kan. nggak apa-apa. Kalem. Tapi gue pikir-pikir lagi, ya menurut gue ketika lu kerja nanti nama universitas tuh nggak bakal terlalu berpengaruh sih. Itu buat tahan lu itu soal universitas luar negeri segala macam, tahan lu. Iya. Sekarang kenapa lu milihnya Unpar? Kenapa Parahyangan? Iya, Parahyangan. Gue emang pengen banget ke Bandung. Gue emang pengen banget lu, di Bandung. apa lu pengen kenalan sama Anselma gitu? Enggak juga sih. Enggak Gua juga, bahkan- tapi itu nilai plus gitu. gue ya? bahkan baru tahu Anselma masuk situ ketika gue Oh, udah oke, ikut oke. ini, yang udah ikut Mas, mosnya segala macem gitu. Gue emang pengen masuk Parahyangan karena ya menurut gue kampus Katolik yang bagus selain Atma Jaya menurut gue Parahyangan. Gue sebenarnya bisa aja masuk kampus negeri lainnya, cuma nyokap gue lebih prefer gue masuk kampus Katolik gitu. Iya. Meskipun gue sendiri Kristen Protestan gitu ya. Karena takutnya gue kalau masuk kampus-kampus biasa bisa kebawa kemana-mana gue. Punya pacar beda agama, lagi ke bawah gitu kan. Kalau ini kan gue maksudnya sehari-harinya gue masih bisa
rohani kan gitu kan. Dirohanikan. Gue kampusnya kampus Katolik gitu. Iya. Cuma ya benar-benar lebih terjangkau daripada Atma Jaya. Oke, kita melipir ke topik yang agak bergeser. Apa tuh? Menurut kalian, Iya. kuliah itu penting atau enggak? Lu dulu, gue dulu. Lu dulu deh. Oke, menurut gue itu penting banget. Karena untuk zaman sekarang kuliah tuh bukan cuma lulus kerja, lu nyari duit, lu dapet duit gitu. Kalau kayak gitu mah sebenarnya ya anak lulusan SMK juga bisa gitu kan. Iya. Cuma menurut gue kuliah dan pendidikan itu untuk membentuk pola pikir sama meningkatkan taraf hidup. Oke. Menurut lu orang yang lulusan SMK sama orang yang lulusan sarjana waktu ngelamar kerja posisinya lebih tinggi yang mana? Itu pertama. Iya. Terus ya menurut gue penting pokoknya. Sebenarnya paling penting menurut gue tuh pola pikir ya, meskipun nggak menjamin kalau misalnya kuliah pola pikir lu tuh lebih bagus, tapi setidaknya wawasan lu akan lebih luas gitu. Iya betul. Sampai mana dia? Oh, sampai kuliah penting atau enggak? Iya betul. Menurut lu kan penting, menurut Dia gua enak enggak. banget gitu Bang. Kuliah itu nggak penting. Gimana tuh? Kenapa tuh? Kita Gusip? ngomonginnya kuliah ya nggak penting ya. Berarti artinya lu daftar ke kampus, lu masuk kampus segala macam itu nggak penting menurut gua. Iya. Tapi pelajaran yang lu dapetin dari kampusnya itu penting. Pelajaran itu bukan cuma pelajaran lu ilmu politik, pelajaran ilmu ekonomi, sosiologi segala macam, bukan cuma itu. Tapi pelajaran di mana lu menghargai orang lebih tua. Pelajaran di mana lu berpresentasi di depan orang-orang banyak, pelajaran di mana lu bekerja secara kelompok, itu yang penting menurut gua. Dan menurut gua kalau kuliah itu nggak penting, berarti itu bisa dapetin dari tempat lain, kayak contohnya les. Ikut-ikut begitu aja. Nih, tapi gini nih, kalau misalnya lu les, misalnya lu pengen kayak ya ibaratnya lu ikut kursus pajak nih, hitungannya les dong, lu ikut kursus pajak. Lu bakal dapat sertifikat. Ketika lu mau kerja, lu akan memberikan sertifikat itu sebagai ibaratnya tanda. Bedanya kalau gelar itu lu selipin di nama, kalau sertifikat ini dalam bentuk fisik. Iya, tapi Jadi maksud menurut gue tahu menurut lu maksudnya penting ilmu yang di dalamnya ini. Tapi kalau misalnya lu gak kuliah, maksudnya ilmu bahkan yang lu dapat dalam kuliah sama yang di les itu berbeda menurut gue. Kalau misalnya lu merasa di dalam kuliah itu ilmunya penting, berarti orang yang memang harus kuliah. Mengapa? Karena kuliah itu penting. Di dalamnya ilmu yang tapi dimuat gini itu maksud penting. gua, kalau lu kuliah itu, lu kan ibaratnya gini, kalau SMA, lu mau jadi A, lu tuh belajarnya A sampai Z. Iya. Iya kan? Yang lu pelajarin semuanya. Betul. Itu SMP. SMA, lu mau jadi A, lu belajarnya A sampai H. Karena yang pelajaran IPA berarti enggak kalau misalnya masuknya IPS. Di kuliah, kalau lu mau jadi A, yang lu pelajarin A sampai D gitu. Sedangkan kalau lu kursus kayak misalnya dari kursus pajak, yang lu mau jadi A, ya lu belajarnya A, paling tambahnya B gitu loh. Jadi kuliahnya nggak penting, tapi yang penting tuh apa yang lu dapetin. Tapi gini Rick, riskan soalnya nggak semua orang tahu apa yang mereka mau. Kadang orang kuliah menemukan mereka mau menjadi apa itu ketika misalnya mereka Pas udah kuliah. iya udah di semester 4, semester 5 atau semester 3 mereka baru menemukan. Pas mereka masuk, gua asal kuliah aja, gua nggak tahu mau jadi apa. Makanya itu disclaimer, kuliah nggak penting itu hanya untuk kalian yang sudah tahu mau jadi apa. Iya, yang udah tahu mau jadi apa. Yang udah punya Yang jalannya udah sendiri. yakin, Iya, gitu. yang udah punya jalannya sendiri, udah mau mulai jalannya sendiri. Bukan cuma jalan, jadi lu juga udah tahu alurnya lu mau apa, Iya. jadi apa, kemana gitu. Iya udah punya jalan dan mulai. Ya lu kalau nggak mau kuliah ya udah gitu loh. Kalau Tapi menurut gua enggak, sih gitu. tapi sekali lagi menurut gua kalau misalnya lu ada kemampuan dan diharuskan misalnya sama orang tua lu untuk kuliah, lu kuliah aja karena pertama lu punya kemampuan, Iya. terus lu sanggup gitu kan. Tapi kalau mau jadi YouTuber jangan kuliah. namanya pendidikan itu nggak ada yang sia-sia menurut gue. Dari sekecil apapun pendidikan tuh nggak ada yang sia-sia. Mau lu temuin di pinggir Betul, jalan betul, tuh nggak ada betul. yang sia-sia. Kenapa gue Semuanya bilang mau akan jadi berguna. YouTuber jangan kuliah? Kenapa? Karena menurut gue lu mau jadi YouTuber tuh lu butuh effort, dan kalau lu kuliah lu bakal kepecah dua cuy. Gak mungkin lu fokus di jadi YouTuber, lu fokus juga di kuliah tuh gak mungkin. Bisa Jerome. Mana aja dong. Kalau misalnya kayak Chandra Leo, Belum buka terus pertanyaan. Kevin Anggara, kan anak-anak UMN gitu kan dia sebelum jadi YouTuber kuliah dulu. Itu kan YouTube yang dulu, YouTube yang saat ini kan kalau tidak ada effort tidak bisa, tidak upload tiap hari tidak bisa, Nggak nggak pasti main. pasti bisa. Itu audiens kenapa mau nanya apa? Ya audiens kasih pertanyaan dong. YouTuber nggak kuliah gimana? Nanti kalau misalnya mereka salah ngomong, kan kata lo tadi pada bilang kuliah itu untuk apa etika Ini nggak ngerti nih. Bukan ngomong YouTuber nggak kuliah kan bercanda. Ayo. Dia kok jadi beneran sih? Kan gue nanya. Udah lu mendingan sini deh duduk nih. Maksudnya Nih YouTuber slot nggak- nih satu. mau jadi YouTuber jangan kuliah itu adalah
Pembagian waktu maksud lo. Iya, kalau lu masih belum bisa membagi waktu lu, mendingan lu jangan jadi YouTuber atau enggak jangan kuliah gitu loh. Bukan berarti YouTuber nggak boleh kuliah, boleh aja kalau lu emang jago. Maksudnya lu mau pagi lu belajar, malam ngerjain tugas sambil lu bikin video, lu upload malamnya itu, besok pagi lu itu, malamnya kayak gitu lagi. Karena kalau lu tau YouTube sekarang tuh ya lu mesti konsisten ngupload terus-terusan. Iya, lu lihat Atta Halilintar sehari nguploadnya bisa berapa? 10. Manjir, emang 10? Kagak ngaco. Mati itu anak orang. Gak pernah nonton gitu Kan geledek. Canda ntar. Intinya gitu aja guys. Intinya gitu aja. Buat kalian yang mau nonton kita lagi, tulis komen di bawah tentang apa aja Yang mau kita bahas. ya. Terus juga di pojok atas sini ada video Argentum cantik. Kok promosi lu semua ya? Dia pas apa itu cantik, kamu pas lagi jelek. Enggak, kamu cantik kalau katanya. Terus lanjut. Modus. Lanjutin dong selalu. Ya udah pokoknya lu subscribe aja, lu like kalau suka, kalau suka ya boleh lah di like, bantulah. Kalau nggak suka jadi oh iya nggak apa-apa. Bantulah. Terus lu share ke teman-teman lu, tapi jangan lu share ke mantan lu. Gak Iya. apa-apa, mantan juga gak apa-apa. Lu share ke grup keluarga lu, tapi jangan lu share ke grup Gebetan lu. Lah apa sih? Nggak tahu, bingung. Gua ngantuk banget anjir ini. Udah jam Mulai mabok ya. Mulai mabok. Ya pokoknya gitu aja. Kalau kalian mau dengerin kita lagi, tulis di komen lagi. Kita lagi. Udah. Kita komen lagi. Tapi Dan di atas sana ada video yang cantik sekali lagi gue bilang. Tapi yang gue perhatiin ya, yang gue perhatiin dari tadi, semua topik yang kita bahas itu akhirnya jadinya Muternya. netral. Nah, Iya, semua topik yang kita netral. bicarakan muternya adalah ke pribadinya. Iya. Karena kan setiap orang itu Berarti berbeda. intinya adalah lu harus membentuk pribadi lu baik lagi teman-teman. Cari apa yang kalian suka dan kalian mau. Dan Pikirin. do not start what you cannot selesaikan. Oke. Finish. Finish. Jangan memulai sesuatu yang kamu nggak bisa selesaikan. Don't Finish start. what you start. Don't That's- start that's- if you that's- cannot finish. Iya Oke. dong? Don't That's start okay. if you cannot finish. Oke. Apa sih? Nggak tahu. Tapi kan